Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi baru yaitu mengenai anggaran neraca. Pertemuan ke-9 untuk kelas karyawan dan pertemuan 10 untuk kelas reguler. Tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami sumber-sumber informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca dan menyusun anggaran neraca perusahaan manufaktur. Ya, kalian dituntut untuk memahami sumber-sumber informasi apa saja yang harus dilibatkan untuk membuat anggaran neraca. Kemudian setelah itu kalian harus mampu menyusun anggaran neraca perusahaan manufaktur. Nah, anggaran neraca ini merupakan anggaran yang paling akhir yang disusun oleh perusahaan di dalam membuat master budgeting, di mana pada master budgeting ini pada anggaran neraca ini gitu ya, menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya. Fungsinya adalah untuk memperlihatkan kepada manajemen mengenai pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap terhadap aset, yang kedua terhadap kewajiban dan ekuitas perusahaan. Nah, format untuk membuat anggaran neraca adalah seperti ini. Yang dilibatkan biasanya adalah aset dan juga kewajiban dan ekuitas. Pada sisi aset ini nanti yang dilibatkan adalah aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian pada sisi kewajiban dan ekuitas yang dilibatkan adalah kewajiban lancar dan ekuitas. Oke. Aset lancar ini berupa kas, piutang dagang, persediaan bahan baku, barang jadi, dan sewa dibayar di muka. Dan untuk aset tidak lancar ini biasanya berupa tanah, kendaraan, dan peralatan kantor. Kemudian untuk kewajiban lancar ini biasanya berupa utang-utang seperti utang dagang, utang bunga, utang pajak, dan utang gaji. Dan untuk ekuitas ini biasanya adalah yang dilibatkan berupa saham dan saldo laba atau defisit. Ya. Oke, langsung ke contoh ya. Contoh, ini ada informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca tahun 2015. Jadi ada informasi-informasi yang sebelum kita membuat anggaran neraca, kita harus punya dulu informasi-informasi ini. Yang pertama adalah informasi mengenai neraca tahun sebelumnya, neraca 31 Desember 2014. Ya, ini sudah lengkap anggaran neracanya untuk 2014. Nah, ini jadi pertimbangan untuk membuat anggaran neraca tahun 2015. Di sini ada keterangan-keterangan berupa aktivitas dan juga nominal yang terjadi. Yang kedua adalah anggaran laba rugi tahun 2015. Ya. Sama di sini ada aktivitas dan juga angka nominal. Dan yang ketiga adalah anggaran biaya produksi ya tahun yang bersangkutan. Di sini ada aktivitasnya juga dan juga berupa angka-angka yang terjadi ya. Kemudian yang keempat, selain ketiga informasi tadi, ada yang keempat adalah informasi tambahan yang diperlukan untuk penyusunan anggaran neraca tahun 2015. Nah, untuk contoh kasus ini ada keterangan seperti ini. Yang A ada penjualan tunai sebesar 20.000 pada tahun 2015. Kemudian yang B penerimaan kas selama tahun 2015 berupa pelunasan piutang dagang oleh debitur sebesar Rp190.000 dan penerbitan saham baru sebesar Rp70.000. Kemudian yang C, ada pengeluaran kas selama 2015 berupa pelunasan utang, pembayaran sewa, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran gaji, pembayaran biaya overhead, pembayaran pajak, dan pembayaran dividen. Ini masuknya ke pengeluaran semuanya. Nah, bagaimana langkah membuat anggaran neraca? Kita ingat kembali formatnya ya, format neraca untuk anggaran neraca itu seperti apa. Oke. Tadi formatnya seperti ini ya. Kita hitung dulu asetnya. Setelah itu, kita nanti hitung kewajiban dan ekuitasnya. Nah, ini bertahap. Kita hitung kasnya, kemudian piutangnya, persediaan. Setelah itu, langkah selanjutnya kita hitung aset tidak lancarnya. Setelah menghitung aset tidak lancar, seperti menghitung tanah, kendaraan, dan peralatan kantor, kemudian kita nanti langkah selanjutnya adalah menghitung kewajiban-kewajiban dan juga ekuitas yang terjadi di perusahaan. Oke, kita hitung dulu, cari dulu kasnya ya. Bagaimana? Ini ya. Kita menghitung saldo kas per 31 Desember 2015. Yang pertama adalah kita perhatikan saldo kas 1 Januari 2015 itu berapa ya. Nah, angkanya
bisa kita dapatkan dari neraca Desember 2014. Neraca Desember ya 2014 ini jadi kas untuk 1 Januari 2015. Berapa besarannya? Kita lihat saja dari sini ya. Dari informasinya bahwa kas yang keluar itu sebesar 400 ya, 400 rupiah. Nah, setelah itu ditambah dengan penerimaan kas tahun 2015 yang terjadi. Ini biasanya berupa penjualan tunai, pelunasan piutang, dan penerbitan saham baru. Ya, kita lihat apakah kita punya informasi yang tadi disebutkan. Ternyata ada ya, dari informasi tambahan. Ya, dari mana? Dari informasi yang ini, yang tadi. Ada penerimaan kas ya berupa pelunasan piutang dagang 190.000 dan penerbitan saham baru. Oke, penjualan tunai tadi ya juga ada di informasi tambahan yang atasnya, yang poin A tadi penjualan ya 20.000, kemudian pelunasan piutang sebesar 190.000, kemudian penerbitan saham baru 70.000. Maka kita totalkan semuanya ya, sehingga kita dapatkan saldo kas yang tersedia. Ini ditotalkan semua, totalnya menjadi 280.400 ya. Nah, saldo kas yang tersedia nanti dikurangi oleh pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Yang pertama, kita dapatkan dari informasi tambahan ya, bahwa terjadi pelunasan utang. Kita melunasi utang nih ke perusahaan lain sebesar 136.000, kemudian pembayaran sewa 2.200, pembelian perlengkapan, kemudian pembayaran gaji, dan lain-lainnya sesuai dari informasi tambahan. Setelah itu, ini dijumlahkan, ya. Kemudian saldo kas yang tersedia dikurangi total dari pengeluaran kas, maka totalnya menjadi 89.700. Pelunasan utang atau pengeluaran kas yang terjadi ini didapatkan dari sini ya, dari informasi tambahan. Nih, poin 1 sampai poin 7. Pelunasan utang sampai pembayaran dividen. Ya. Kemudian langkah yang kedua, kita lihat formatnya adalah menghitung piutang dagang. Oke, menghitung piutang dagang. Oke, saldo piutang dagang per 31 Januari berapa? Kita lihat dari neraca Desember 2014, ya besarnya ternyata adalah 30.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan penjualan kredit di bulan Desember. Nah, untuk penjualan kredit ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari total penjualan tunai tahun 2015 sebesar 200.000 dikurangi penjualan tunai dari informasi tambahan ya tadi sebesar 20.000 rupiah. Oke, kita lihat 200.000 rupiah ini dari mana sih? Dari penjualan tunai tahun 2015 ya. Sini ya, dari anggaran laba rugi. Penjualan sebesar 200.000 rupiah. Oke, penjualannya jadi sudah dipahami yang ke 200.000 itu dari mana, kemudian penjualan tunai dari yang tadi dari informasi tambahan 20.000 rupiah. Nah, 200.000 dikurang 20.000 hasilnya adalah 180.000 rupiah, sehingga kita mendapatkan saldo piutang 30.000 tambah 180.000, saldo piutangnya sebesar 210.000 rupiah. Dikurangi pelunasan piutang dagang oleh pelanggan, ya. Ini pelunasan piutang dagang oleh pelanggan 190.000 ini didapat dari informasi tambahan, dan juga nanti kita dapatkan saldo piutang dagang per 31 Desember 2015. Didapat dari mana? Dari saldo piutang dikurangi pelunasan piutang dagang oleh pelanggan. Jadi 210.000 dikurangi 190.000 adalah 20.000 rupiah. Yang langkah selanjutnya adalah kita menentukan saldo persediaan bahan baku ya. Oke, untuk persediaan bahan baku
per 31 Desember adalah sebesar 24.000. Ini didapat dari anggaran biaya produksi, kemudian persediaan barang jadi per 31 Desember itu 20.000 didapat dari anggaran laba rugi. Oke, persediaan bahan baku dari anggaran biaya produksi ya. 24.000 ya persediaan bahan baku. Ini ya 24.000. Kemudian tadi persediaan barang jadi itu dari anggaran laba rugi ya. Rp20.000. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan saldo perlengkapan kantor. Saldo perlengkapan kantor per 1 Januari dari neraca Desember 2014 ini tidak ada atau 0 ya. Kemudian ditambah dengan pembelian perlengkapan kantor ya. Kenapa? Karena kita dapat informasinya dari informasi pengeluaran kas ya, ada pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.000, maka saldo perlengkapan kantornya adalah 0 tambah 1.000 adalah 1.000. Kemudian dikurangi dengan beban perlengkapan kantor sebesar 1.000, ini didapatkan dari anggaran laba rugi, sehingga kita dapatkan saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2015 adalah 0 ya. 1.000 dikurangi 1.000. Oke, selanjutnya kita menghitung saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember 2015. Ya, saldo sewa dibayar di muka per 1 Januari 2015 adalah 700. 700 ini didapat dari neraca Desember 2014. Dari informasi pertama ya. Kemudian pembayaran sewa tahun 2015 ini sebesar 2.200 didapat dari informasi pengeluaran kas, sehingga kita dapatkan saldo sewa dibayar di muka adalah 700 tambah 2.200 sebesar 2.900. Selanjutnya ada beban perlengkapan kantor sebesar 2.000. 2.000 ini didapat dari mana? Dari anggaran laba rugi ya. Kemudian didapatkanlah saldo perlengkapan kantor per 31 Desember sebesar 900, di mana didapatkan dari saldo sewa dibayar di muka dikurangi beban perlengkapan kantor 900 ya. Oke, langkah selanjutnya kita menghitung saldo aset tidak lancar per 31 Desember 2015. Oke, tanah per 31 Desember 2015 adalah Rp100.000. Didapat dari mana? Dari sini ya. Dari sini. Tanah nih Rp100.000. Tidak, dari informasi tambahan tidak ada pembelian tanah baru. Oke, Rp100.000 dan tidak ada pembelian tanah baru selama tahun 2015. Kemudian untuk kendaraan, harga perolehan kendaraan per 1 Januari 2015 adalah Rp220.000. Lihat informasi tambahan pengeluaran kas. Ya, Rp220.000 ada di situ ya, di informasi tambahan. Kemudian pembelian kendaraan tahun 2015 ada tidak? Ternyata tidak ada ya dari informasi tambahan. Sehingga didapatkan harga pembelian kendaraan per 31 Desember 2015 adalah Rp220.000. Ini untuk kendaraan, untuk tanah Rp100.000 ya. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan. Ada saldo akumulasi per 1 Januari 2015 sebesar Rp16.000. Ini dari neraca 31 Desember 2014 dari informasi pertama. Kemudian ada beban penyusutan tahun 2015 sebesar 1.200. Ini dari anggaran laba rugi
ya. Sehingga didapatkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 tinggal ditambah saja ya. 16.000 ditambah 1.200 adalah 17.000. Yang keempat kita lihat peralatan kantor. Ya. Harga perolehan peralatan per 1 Januari 2015 adalah 60.000 didapat dari neraca 31 Desember 2014. Kemudian pembelian peralatan tahun 2015 tidak ada dari informasi tambahan, berarti harga perolehan peralatan per 31 Desember 2015 adalah Rp60.000. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah akumulasi penyusutan peralatan. Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari adalah 4.000. 4.000 ini didapat dari neraca Desember 2014. Kemudian beban penyusutan tahun 2015 sebesar 800 didapat dari anggaran laba rugi. Sehingga didapatkan akumulasi penyusutan per 31 Desember adalah Desember 2015 adalah 4.800 ya, ini ditambah ini. Selanjutnya setelah kita menghitung saldo aset tidak lancar dan juga kita sudah menghitung aset lancar tadi, kemudian kita menghitung saldo kewajiban ya, atau menghitung saldo utang di sisi sebelah kanan, di sebelah kiri kita aset ya. Kita menghitung yang sisi sebelah kanannya, menghitung saldo kewajiban dan ekuitas. Yang pertama kita menghitung saldo utang dulu atau kewajiban. Oke, saldo utang dagang per 1 Januari 2015 adalah 24.000 didapat dari neraca Desember 2014. Kemudian ditambah pembelian bahan baku sebesar Rp130.000 didapat dari anggaran biaya produksi. Sehingga didapatkan saldo utang dagang adalah ini ditambah ini. Ya. Sebesar 154.000 jadi totalnya. Kemudian dikurangi pembayaran utang dagang sebesar 136.000 dari informasi pengeluaran kas. Ini informasi keempat ya. Kemudian kita dapatkan saldo utang dagang per 31 Desember 2015. Ini ya saldo utang dagang dikurangi pembayaran utang dagang jadinya 18.000. Kemudian kita menghitung saldo utang yang lain. Kalau tadi utang dagang, yang kedua kita hitung saldo utang bunga. Saldo utang bunga per 1 Januari 2015 adalah 900. Ini didapat dari neraca Desember 2014 ya. Dari informasi yang pertama. Ditambah dengan beban bunga 2015 sebesar 6.000. Ini dari anggaran laba rugi. Informasi kedua ya. Dari informasi yang kedua ya. Maka didapatkan saldo utang bunga 6.900. Ini didapat dari ini ditambah ini. Nah, dikurangi pembayaran bunga. Kita tidak ada. Pembayaran bunga di informasi tambahan juga tidak ada ya. Sehingga didapatkan saldo utang bunga per 31 Desember adalah 6.000. Sebentar. 6.900 ya, salah nulis nih. Ini ya. 6.900 karena ini salah nulis. Saldo utang bunga 6.900. Kenapa? Karena tidak ada pengurangan karena kita tidak melakukan pembayaran bunga. Selanjutnya kita menghitung saldo utang yang lain yaitu utang pajak. Saldo utang pajak per 1 Januari
adalah sebesar Rp20.000 didapat dari neraca Desember 2014, ditambah pajak penghasilan sebesar Rp7.000, ini dari anggaran laba rugi, sehingga kita dapatkan saldo utang pajak semuanya adalah Rp27.500, ini tambah ini. Dikurangi pembayaran pajak 2015 sebesar Rp7.500, sehingga didapatkan saldo utang pajak per 31 Desember 2015 adalah Rp20.000. Selanjutnya, ada saldo, kita untuk menghitung utang gaji ya. Karena dilihat dari saldo utang gaji per 1 Januari 2015, ini dari neraca Desember, ini tidak ada ya, atau sejumlah 0. Tetapi di sini ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp20.000 yang didapatkan dari anggaran biaya produksi. Sehingga saldo utang gaji semuanya adalah Rp20.000. Nah, dari informasi pengeluaran kas, kita ada keterangan pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar Rp20.000, sehingga didapatkan saldo utang gaji per 31 Desember adalah sebesar 0. Saldo utang gaji kurangi pembayaran gaji ya. 0 untuk utang gaji. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ekuitas ya. Ekuitas atau di sini dapat diketahui mengenai saldo saham. Saldo saham biasa per 1 Januari 2015 sebesar Rp198.000. Ini didapat dari neraca Desember 2014. Kemudian penerbitan saham baru tahun 2015 tadi adalah Rp70.000. Ini dari informasi penerimaan kas. Sehingga didapatkan saldo saham atau saldo saham biasa per 31 Desember 2015 adalah ini ditambah ini. Jumlahnya adalah Rp268.000. Oke. Sekarang langkah yang terakhir adalah kita menghitung saldo akun laba per 31 Desember 2015. Oke, saldo laba ya, ini laba ya karena terjadi laba gitu per 1 Januari 2015, maka dari neraca Desember 2014 didapatkan angka 192.200. Ditambah dengan laba bersih tahun 2015 dari anggaran laba rugi didapatkan dengan angka 17.500, maka saldo laba karena tidak defisit ya, maka di sini sebutnya saldo akun saldo laba bukan saldo defisit. Didapatkan Rp209.700. Ini tambah ini. Kemudian kurangi pembayaran dividen 2015 sebesar Rp10.000 yang didapatkan dari informasi tambahan. Dan oleh karena itu didapatkan saldo akun saldo laba per 31 Desember 2015 sebesar Rp199.700. Nah, langkah-langkah yang tadi itu yang sudah dijelaskan kita masukkan ya. Kita masukkan ke anggaran neraca. Karena sebetulnya tadi langkah-langkahnya adalah mengikuti ini ya, mengikuti formatnya. Dan angka-angkanya sudah kita dapatkan ya. Untuk kas dan bank tadi kita dapatkan segini, 89.700. Piutang dagang kita dapatkan 20.000, persediaan bahan baku 24.000, persediaan barang jadi 20.000. Sewa dibayar di muka 900, sehingga total aset lancarnya adalah segini ya. Ini ditotalkan semua. Kemudian aset tidak lancar tadi tanah 100.000, kendaraan 220.000, kemudian akumulasi penyusutan 17.200, kemudian peralatan kantor dan lain sebagainya. Oke. Kita dapatkan angka-angkanya, kemudian kita kalkulasikan. Tanah 100.000, kemudian kendaraan 220.000, ini ditambahkan kemudian dikurangi ini, ya. Ini ya, 220.000 dikurangi 17.200, maka kita punya akumulasi penyusutan untuk kendaraan 202.800. Kemudian peralatan kantor dikurangi penyusutannya jadi segini, kemudian didapatkan total aset tidak lancar adalah Rp358.000. Ini, tambah ini, totalnya adalah segini.
Sehingga kita dapatkan untuk total asetnya adalah penambahan aset lancar ditambah total aset tidak lancar, sehingga totalnya adalah 512.600. Kemudian untuk kewajiban lancar dan ekuitas, tadi kita sudah hitung, untuk utang dagang 18.000, utang bunga 6.900, kemudian utang pajak 20.000 dan utang gaji ada 0, sehingga totalnya adalah 44.900. Dan untuk ekuitas sendiri ada 268.000 beserta saldo laba ya di sini 199.700 dari yang sudah kita hitung. Maka kita dapatkan ini ditambahin ya. Total kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancar ditambah ekuitas totalnya adalah 512.600. Nah, untuk aset dan kewajiban dan ekuitas ini harus balance ya, seimbang, sama totalnya. Terima kasih pembahasannya, cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian, dan kalaupun kurang dipahami karena terlalu banyak diagram gitu ya, atau tabel gitu maksud ibu, silakan kalian lihat sambil lihat gitu ya file PDF-nya ketika kalian menonton video ini, sehingga lebih mudah di track penjelasan ibunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.